mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifahalukum jami'an, alhamdulillah bi khair. Wah, sehat-sehat semua kalian ya. Wah, oke, kita sambil vlog. Ya, ini pertama kali vlog Dikmas ya kan. Oke, di video kali ini ya Dikmas tuh pengen apa sih namanya, curhat gitu, anjay. Ya kan namanya juga vlog kan curhat kan, vlog curhat seorang santri gitu. Gimana sih, pasti ya isinya curhatan semua gitu kan. Oke, jadi Dikmas seorang santri gitu ya, ya calon, bukan calon sih, kan udah lulus, berarti mantan, anjay. Enggak, bukan mantan, alumni santri gitu ya guys. Ini kita sambil jogging gitu, jadi jangan nggak di ruangan ya. Wah, aduh, ada anjing lagi. Astagfirullah. Nah, itu intinya. Duh, dikejar nggak ya? Sebentar, aku tak loncat guys. Oke, kita lanjut. Intinya Dikmas di sini tuh pengen cerita atau curhat gimana asal muasal Dikmas itu bisa masuk pesantren. Nah, itu tuh aduh banyak ya. Jadi awal mulanya pada tahun 2015 ya kan. Tahun 2015 itu kan Dikmas baru masuk SD kan ya, dari kelas 1 lulus tahun 2016 salah tahun masuk 2010 enggak sih, 11 lah, tahun 2011 kalau lulusnya tahun 2016. Ya Allah, terlalu lulus tahun 2015, berarti 15, 14, 13, 12, 11, 10 ya, tahun segitulah ya kan. Kan habis itu tahun 2015 sampai 18 itu pesantren gitu kan. Jadi awal masuk apa namanya pesantren ya, itu mulai dari SD ya kan. Awalnya sih pas lagi SD ya, Dikmas sendiri nggak merasa pengen masuk pesantren atau bagaimana gitu kan. Duh, kita enaknya di mana ya duduknya? Ya kan, nggak merasa pengen masuk pesantren atau gimana. Ya emang ya SD ya kan. Kan belum SMP, belum mondok ya kan. Nah, udah tuh singkat cerita kelas 6 dah ya, langsung aja nih kelas 6. Nah, kelas 6 kan itu namanya ada UN ya, teman-teman tahu lah ya, ujian nasional. Nah, itu tuh ujian nasional tuh pakai nem ya kan ya, nemnya itu harus bagus lah pasti ya kan. Kalau misalkan masuk SMP favorit atau bagaimana kan, ya minimal 20 ke atas lah. Loh, sambil jalan aja ya, minimal 20 20, 25, 30 udah bagus tuh kan. Nah, pokoknya teman-teman pas lagi tahun-tahun segitu udah pernah ngerasain tuh kan nem-nem yang 30 ya, udah itu mah udah pintarnya Masya Allah gitu kan. Nah, lanjut cerita, kita tuh kan pasti setiap pulang sekolah guys itu pasti ada pelajaran tambahan, pokoknya selalu tuh pulang habis zuhur langsung pelajaran tambahan lagi, pelajaran tambah ya, buat apa namanya, buat UN ya kan. Padahal kan cuma 3 mata pelajaran doang kan yang UN, bahasa Inggris, MTK, bahasa Indonesia, ada itu tuh doang. Nah, habis itu kita ngomong di sini aja deh. Nah, habis itu di sini aja. Habis itu sih kayak cerita tuh, kita udah belajar, udah wah segala macam lah tuh. Kan kalau SD kan
oh apalagi di Dikmas ya, otaknya tuh kayak masih masih kece-kece, jadi kayak masih pikirannya main makan tidur, main makan tidur, ya kan, minta jajan ya gitu aja tuh, jadi nggak kepikiran masa depan gue gimana nih, atau ntar gue SMP di mana. Padahal teman-teman udah pada nyari-nyari semua tuh, udah kayak wah gini dah. Pokoknya saya cerita itu teman-teman ya Pak, di mana detik-detik atau apa sih namanya, pengen memasuki UN. Nah itu kita udah nyari-nyari tuh ya kan, kayak yang mau lanjut ke SMP favorit mana, ataupun ada juga beberapa pesantren, tapi kan Dikmas sendiri yang otaknya masih kayak udah bodo amat gitu kan, kayak ya udahlah jalin aja kan gitu. Nah habis itu Dikmas tuh orangnya dulu pas lagi SD tuh kayak merasa ini enggak guys, kayak pasti pernah ngerasanya kayak apa ya, merasa kayak percaya diri banget gitu, kayak gue bisa kok masuk situ tapi kepercayaan dirinya nggak pakai usaha gitu, jadi kayak nah udah lanjut cerita. Pokoknya dulu ada kita milih 3 ya, Dikmas sudah milih 3 SMP yang favorit ya, pokoknya nggak usah disebutin ya, intinya adalah gitu SMP nya fulan. Dah udah itu di mana namanya itu harus di atas 20 guys, 25, 24, pokoknya segitulah, itu udah termasuk bagus kan. Udah kayak gitu kan, kita udah tuh pokoknya ini udah masuk ujian ya. Maaf guys, di sini Dikmas nggak ngasih tahu tanggalnya karena juga lupa, kan udah banget beberapa tahun yang lalu ya kan. Habis itu kita udah lakuin ujian, intinya ya ini udah ujian nasional, udah set dah gitulah. Udah tuh udah aman ya kan, udah mikirnya udah main gitu kan, nggak mikirin aduh nem gue gimana gini. Atau kita kan biasanya kalau sebelum setelah ujian kan, atau sebelum ujian kan sholat tahajud, renungkan ya kan, biar kita dapat masuk favorit atau ya di kelas. Maksudnya pas lagi SD itu kayak otaknya gitu, masih kayak udahlah gitu kan. Setelah itu baru di sini nih perpisahan dan pembagian apa ya, kayak ijazah gitu gak sih, bisa dibilangin kayak lulus apa enggak. Nah di situ tuh di situ malah mulai resah senang sedih senang gitulah ya kan belum tahu nih hasilnya gimana. Singkat cerita, perpisahan kan masih nangis kan, kita nyanyiin tentang ibu. Habis itu perpisahan guru ya kan, apalagi guru-gurunya ya banyak banget lah yang berjasa sama Dikmas gitu kan, sama teman-teman dulu. Habis itu di sini di waktu momen yang dimana momen itu tuh kayak apa sih namanya, tadi dulu sebelum itu setelah perpisahan apa namanya ya, kayak guru-guru minta maaf ataupun ngasih kayak apa sih namanya ya, pencerahan, bukan pencerahan sih, kayak apa sih guys namanya tuh, kayak lupa sumpah, kayak apa sih namanya, arahan gitu, ntar kalian di luar harus kayak gini ya kan, jangan yang SD udahlah, yang SD ini bahasa Dikmas aja ya udah kan, di SMP lebih dewasa lagi ya gitu kan. Pasti kan namanya orang tua kan, guru juga kan, pasti kan berpikirnya biar gimana sih kita di luar tuh harus lebih baik lagi gitu guys. Nah udah singkat cerita tuh udah tuh. Nah di sini ada momen dimana ada 3 orang ini di waktu itu di kelas tuh temennya tuh 52 ya, ada 3 orang yang dia itu namanya bagus 30. Wah berarti kalau 30 kan ada 3 pelajaran, berarti 100 semua kan, MTK 100, bahasa Inggris 100, bahasa Indonesia 100. Wah itu tuh. Nah dipanggil lah si Fulanah, Fulanahnya ada 2, si Fulan ada 1. Oke. Dia tuh mereka nilai bagus kan, enak tuh kan, aman, tentram, damai, kan ya iyalah nilai bagus. Nah maksudnya namanya bagus. Nah tapi dibalik kejadian momen-momen kayak gitu guys, masih aja tuh kayak teman-teman kayak bener ya
mereka nilainya bagus kayak gitu, nggak ada, ya paham lah teman-teman gitu kan. Jadi waktu SD juga gosip tuh masih ada guys. Jadi kita udah SD tuh udah gosip-gosipan tuh udah ya udah ada gitu. Jadi udah intinya singkat cerita ya kan, dari antara kita ada yang ngomong kayak gitu, bener tuh mereka ngerjain sendiri apa enggak ya kan, apa ada yang ngintip-ngintip gitu atau kode-kode ya kan, teman-teman tau lah. Udah singkat cerita kita yang ini nih, yang lainnya yang ya maksudnya yang name yang nggak gede itu disuruh ngeliat. Jadi di lapangan tuh, lapangan bola gitu kan, ada papan, dikasih papan gede. Itu tuh kata guru gini ya, kalian lihat di papan itu ya, kalian lihat di papan itu, kalau misalkan nggak ada nama kalian berarti kalian nggak lulus. Oh itu kita harus lari itu semua itu, harus lari kan. Enggak tuh. Nah langsung lari tuh, nyari nama-nama kita, ada nggak? Itu nyampe, sumpah itu apa sih namanya, keringet dingin ada. Singkat cerita ya kan, di kelas tuh bolak-balikin nyari papannya, sampai ke semuanya perhati satu secara detail. Itu mengecewakan banget guys. Di kelas gak ada namanya, kayak ya Allah sedih banget kan. Wah itu yang tadinya kita harus sedih seneng, tapi malah sedih hampa anjay. Udah kayak masa ngulang lagi sih, masa ngulang SD lagi sih gitu kan, mikirnya kayak temen-temen udah SMP masa kita SD lagi, ya Allah ya kan gitu. Udah itu hampa banget dah, rasa kayak udah pengen, bahasa kasarnya kayak putus asa gitu, udah pengen udah apa lah, nggak mau ngapain lagi gitu kan. Udah untungnya kan kita kan di semuanya kan ada ibu ya, ada orang tua, alhamdulillah tuh di situ orang tua kayak udah sabar dulu, sabar. Orang tua cuma senyum doang kayak kayak orang tua sebenarnya tahu nih ya. Untungnya tiba-tiba langsung gurunya tiba-tiba langsung itu kita yang ada 7 orang itu termasuk Dikmas juga guys. Dari 7 orang itu termasuk Dikmas yang nggak ada namanya gitu, kayak ya udah lu nggak lulus gitu kan. Udah tiba-tiba tiba-tiba guru langsung bilang ini, yang nggak ada namanya ya coba silahkan cek di kantin. Wah langsung kita lari tuh. Maksudnya yang nggak ada namanya tadi itu 7 orang ya termasuk Dikmas, ke kantin, coba ada nggak nama kalian di sana. Langsung kita ngibrit. Alhamdulillah ternyata ada. Wah, dan kalian tahu kenapa itu yang 7 orang itu termasuk Dikmas itu nggak ada namanya di kelulusan? Maksudnya ternyata name-nya kecil. Di kelas itu dapat name itu 19 guys. Ya kecil banget gak sih? Ya gak tahu sih kalau teman-teman yang lain gimana mikirnya, tapi di kelas sendiri kalau untuk mencari SMP favorit yang Dimas pilih juga nih 3 ini nih, ya nggak bisa masuk dengan name sekecil itu. Yang 19 itu nggak bisa lah ya kan, ya lega-legain banget. Makanya di kelas dulu emang percaya diri tapi nggak ada usahanya kan. Bawah banget ya. Udah singkat cerita alhamdulillah udah ini acara selesai guys, singkat. Di rumah, wah nih ini yang apa ya, yang lucu aja itu gini, di kelas tuh pas lagi di rumah kan punya teman kan ya, udah ngobrol sama teman-teman nih, wah Mas lu ntar SMP di mana ya? Kan kita yang udah percaya diri, gua di sini nih. Kan udah percaya diri banget. Tahu-taunya pas lagi tadi di sekolah dapat segitu langsung. Ya Allah, itu hampir berapa minggu di kelas gak main. Gara-gara ya itu takut ya ditanyain name berapa, takutnya diketawain, udah percaya diri banget bisa masuk SMP yang Dikmas pilih. Tapi padahal mah udah tuh. Singkat cerita, tiba-tiba orang tua ada kepikiran Dikmas, maksudnya nyuruh Dikmas itu buat masuk pesantren guys, ya kan, masuk pesantren. Nah tapi di situ Dikmas masih kayak pelimpan, maksudnya kayak pesantren lagi, ya kayak gitu, kayak menghela napas ya anjay.
pesantren lagi, kayak ya karena di Dikmas sendiri belum ada rasa-rasa atau niat dalam masuk pesantren juga, dan Dikmas juga nggak tahu sama sekali gitu kan, karena di zaman 2000, 2010, 11 ya 15 itu kan HP yang nggak sekarang kita pakai ya guys ya, nggak kayak sekarang gitu bisa nyarinya, wah pokoknya detailnya gitulah. Kalau dulu kan zaman Dikmas itu kan HP kan paling bagus kan, kayak ya HP masih kayak Nokia, apa Blueberry, Blackberry itu juga udah mahal tuh ya kan. Ya teman-teman ngerasain dah tahun-tahun 2000 segitu. Nah, saya cerita adalah ya udah niatkan dalam hati ya, seandainya juga Dikmas bisa sih dengan yang sekecil itu 19 masuk SMP yang lain, tapi kasihan juga kan orang tua kan, jauh juga dari rumah gitu kan, maksudnya dari rumah yang sekarang nih yang Dikmas tepatin gitu kan. Dah Dikmas niatkan karena lillahi ta'ala ya kan, ya udahlah pokoknya udah masuk pesantren lah gitu, maksudnya gak ada rasa kayak nyesel atau gak tahu nih pesantren tuh betul kayak gimana, gak tahu nih gimana pesantren tuh gimana ya, kita masih kayak ya udahlah ya penting apa sekolah ya kan, daripada nggak sekolah kan. Udah lanjut kita sambil jalan ya guys, lanjut udah tuh waktu demi waktu, bulan demi bulan, dan Dikmas masuk pesantren ya pasti itu ya tahun 2015 ya. Bulannya sih lupa ya guys, Dikmas juga dah persiapan beli barang, beli kontainer, peralatan mandi, apa sih buat ya intinya perlengkapan yang harus disediakan ntar untuk di pesantren gitu. Wah ini serem gak sih lewatin kayak gini. Dah singkat cerita Dikmas juga apa sih udah mempersiapkan diri ya kan ke pesantren. Ya udahlah insya Allah siap-siap aja gitu kan, walaupun Dikmas sendiri nggak tahu nih di pesantren tuh kayak gimana, kehidupan pesantren tuh kayak gimana, seru apa enggak, maksudnya masih kayak ya itu ya bisa sekolah lagi lah gitu kan, tapi bedanya kita pesantren bukan sekolah-sekolah di luar gitu. Nah itu gitu sih guys, jadi ya mungkin video kali ini Dikmas cuma bisa ngasih tahu doang awal muasal Dikmas bisa masuk pesantren ya kayak gitu ya. Sebenarnya bukan karena paksaan masuk pesantrennya, tapi karena apa ya, karena jelek banget sih kalau misalkan bilang yang karena nem aja, tapi ya kenyataannya gitu jadi ya udah ya intinya ya masuk pesantren karena nem jelek, gimana ya, kalau dipikir-pikir kayak gimana ya gitu dah pokoknya ya udah gitu. Nah itu ya gitu guys ya, jangan lupa bantu subscribe, like, komen ya. Kalau misalkan teman-teman gak suka dengan vlog ini ya tinggal di skip aja. Kalau ada kata-kata yang salah ya maklum ya, namanya manusia pasti juga punya luput dari kesalahan, dari ya apalagi dosa ya kan. Ya itu ya Dikmas di vlog ini cuma ingin curhat aja gitu. Jadi gimana sih jadi seorang santri ya kan, jadi semua orang tuh kita kan pasti punya pengalaman dan kenangan atau ya masing-masing gitu. Jadi nggak semuanya kayak kita tuh melakukan hal sesuatu kayak lurus aja, nggak ada belok-belok kiri kanan ya. Itu ya untuk yang nonton sehat selalu, yang nggak nonton ya sehat juga sih sebenarnya. Oke, terima kasih udah nonton video Dikmas, dan selanjutnya kalau misalkan banyak yang like, banyak yang subscribe, pastinya ya langsung semangat lagi, langsung bikin lagi ya gimana di pesantren, gimana kegiatannya, keluh kesahnya, manis pahitnya di pesantren, Dikmas akan bongkar semuanya gitu kan. Tapi intinya curhatan atau pengalaman dan kenangan Dikmas sendiri. Oke, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.